Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muslimah. Saya dengan teman kelompok saya akan membawakan sebuah orasi dengan tema sekolah seharusnya tempat belajar, bukan tempat luka. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Di sudut kota Lampung, ada seorang gadis kecil yang menyimpan mimpi sederhana, ingin terus bersekolah dan menjadi perawat. Namun, mimpi itu harus terhenti karena ejekan dan cibiran teman-temannya hanya karena ibunya bekerja pemulung. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi. Namun, di tengah pesatnya perkembangan zaman, masih ada kisah yang menyentuh hati dan mengunggah kesadaran kita tentang pentingnya empati dan kesetaraan. Salah satunya adalah kisah Gina Dwi Sartika, seorang anak pemulung asal Lampung yang harus berhenti sekolah karena merasa dibully oleh teman-temannya akibat profesi ibunya sebagai pemulung. Cerita ini bukan sekedar kisah sedih seorang anak, tetapi potret nyata tentang masih adanya stigma sosial terhadap kemiskinan di negeri yang menjunjung tinggi asas keadilan sosial. Gina, seorang siswi pelajar SMP Negeri 13 Bandar Lampung yang sempat menjadi pelajar yang sangat rajin dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ia bercita-cita menjadi perawat agar bisa membantu orang lain. Namun, dari segi pertemanan, teman-temannya mengejek dia seorang anak pemulung. Mulai dari situ, Gina menjadi semangat belajarnya menjadi mulai terkikis dengan sendirinya. Dia merasa kayak dirinya mungkin tidak pantas untuk itu. Jadi, dari sini dengan latar belakang keluarga yang sederhana, ibunya Misna Megawati, seorang yang berjuang sebagai pemulung untuk menghidupi keenam anaknya. Hidup di rumah kontrakan sederhana di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedung Tataan, Sawahan. Keluarga ini berjuang di tengah krisisnya ekonomi dan sosial. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak bergantung hanya pada fasilitas fisik, namun juga bergantung pada lingkungan sosial yang sehat dan sportif. Bullying karena latar belakang ekonomi adalah bentuk diskriminasi yang merusak rasa percaya diri dan mental anak. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua siswa atau peserta didik tanpa memandang status sosial. Ketika lingkungan sekolah gagal menciptakan rasa aman, maka nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan moral yang diajarkan menjadi kehilangan maknanya. Menurut keterangan pihak sekolah, Gina tidak dikeluarkan secara resmi dari sekolah, namun memutuskan untuk berhenti bersekolah. Terlepas dari siapa yang benar, kasus ini menyadarkan kita bahwa sistem pendidikan perlu lebih peka terhadap persoalan sosial dan psikologi siswa. Guru dan pihak sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan menindak tegas segala bentuk perundungan. Begitu pula masyarakat, kita harus berhenti memandang rendah profesi apapun, termasuk pemulung atau profesi lainnya, karena setiap pekerjaan yang halal memiliki nilai dan kehormatan tersendiri. Kasus Gina seharusnya menjadi momentum refleksi bagi kita semua. Sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan masih kita pegang di tengah modernisasi? Apakah kita benar-benar menghargai kerja keras seseorang tanpa melihat status ekonominya? Pemerintah, lembaga, sosial dan masyarakat harus bersinergi menciptakan ruang pendidikan yang adil dan ramah bagi anak-anak dari keluarga miskin, baik melalui program beasiswa, pendampingan psikologis maupun edukasi anti bullying di sekolah. Gina masih menyimpan harapan untuk bersekolah. Harapan itu kita harus jaga dan bantu mewujudkannya. Harapan karena di balik tumpukan barang bekas yang dikumpulkan ibunya, tersimpan cita-cita besar seorang anak bangsa yang ingin berjuang membangun masa depan. Seperti halnya nilai luhur bangsa Indonesia, gotong royong, empati, dan keadilan sosial. Kisah Gina mengingatkan kita bahwa kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari ekonomi, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Teman-teman semua, mari kita hentikan segala bentuk perundungan karena tidak ada kemajuan tanpa kemanusiaan. Bullying bukan hanya menyakiti korban, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan dalam berperilaku. Stop bullying karena empati adalah bentuk kecerdasan yang paling tinggi.